Lalu terjadi tawuran. Dan tawuran ini terjadi di lingkungan anak-anak muda. Tuh, ini terjadi di lingkungan anak muda. Saya nggak lihat tawuran di lingkungan anak-anak tua, nggak lihat. Kebanyakan anak muda, Pak. Nah, maka hadirnya Sanggar Silat Betawi, Sanggar Silat Kampung ini untuk membekali daripada anak muda yang ada di lingkungan Kota Bambu Selatan, untuk membekali daripada anak muda yang ada di lingkungan Kelurahan Kota Bambu Selatan untuk menjadi garis depan, garda terdepan untuk menghalau daripada tawuran tersebut. Jangan menjadi bagian dari yang tawuran. Betul? Tapi kan kadang-kadang di saat ada yang tawuran pada kabur. Nyalinya kabur, orangnya kabur. Betul? Setidaknya kalau kita punya bekal untuk belajar bela diri, kita bisa rel, kita bisa jaga, kita bisa hindarkan ataupun amankan kampung kita. Makanya sangat penting sekali bagi anak-anak kita, Bu, punya seni bela diri. Anak pulang sekolah dicegat sama temennya, kemudian mau didolimi, mau umpamanya itu dipermainkan. Kalau punya mainan, maka dia bisa jaga diri. Mau apa lu? Oh, kan bisa diambil. Orang itu di saat punya ilmu, punya suatu ketenangan. Orang punya ilmu, punya suatu ketentraman. Kenapa? Karena ilmu itu akan menjaga kita. Beda dengan orang punya harta. Orang punya harta nggak bakal punya ketenangan. Kenapa? Karena kita kudu jaga harta. Tapi di saat kita punya ilmu, kita akan punya ketenangan. Kenapa? Ilmu akan jaga kita. Tapi punya harta, kita bakal geringsangan karena kita kudu jaga dan menyelamatkan harta. Sebulan yang lalu, rumah saya akan dihancurkan dengan samurai. Kenapa? Gara-gara melerai. Orang angkat samurai, kemudian ditebaskan kepada semua orang yang ada di situ. Tunggang langgang lari, tidak ada yang tertinggal satupun kecuali saya yang berdiri di situ. Tinggal berhadapan dengan kelompok itu. Samurai dihadapkan dengan tangan kosong. Tidak harus takut. Kenapa? Kita punya ilmu, kita punya belajar, kita punya suatu yang sudah kita pelajari. Nah, itulah punya ketenangan, punya ketentraman. Tidak harus lari, tidak harus kabur. Nah, di saat kejadian kampung kita dikacaukan seperti itu, ya kewajiban kita. Kulil haqqu walau kana murah. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Kemudian kita lakukan sesuatu yang supaya aman itu kampung. Resikonya ya itulah. Resikonya kita berhadapan dengan orang-orang yang pikirannya itu ingin mengacaukan kampung. Tapi kita dilindungi, dijaga oleh Allah. Nah, maka kalau seandainya kita dibekali dengan ilmu, minimal kita ini bisa jaga diri, jaga keluarga, kemudian jaga lingkungan. Secara tidak langsung kita suatu saat akan dibutuhkan oleh lingkungan kita dengan apa yang sudah kita pelajari. Lebih-lebih anak muda sekarang itu keahlian bela diri, keahlian daripada yang namanya ilmu olahraga, ilmu olah diri sangat dibutuhkan untuk menjaga para ulama. Karena sekarang ulama kena fitnah, ulama itu sekarang kena duli, ulama itu sekarang dikucilkan
Bahkan ulama yang benar itu yang disalahkan, ulama yang salah itu yang dibenarkan. Siapa yang akan jaga ulama kalau bukan kita? Tidak bisa hanya berani doang ke depan tanpa punya ilmu. Gak bisa, Pak. Makanya salah satunya sanggar daripada silat kampung yang Bang Ori pimpin, mudah-mudahan akan menjadi awal perkembangan lingkungan daripada Kota Bambu Selatan ini, mulai aman daripada anak-anak remaja, kemudian sampai anak-anak mudanya, para pemudanya. Karena suatu kampung akan aman tergantung daripada anak mudanya, generasi mudanya. Maka kita satukan antara pendidikan agama dengan pendidikan olah diri, pendidikan agama dengan pendidikan jaga diri. Itu sangat dipentingkan. Dulu saya di pondok tidak hanya baca kitab, tidak hanya baca Quran, tapi kita diajarkan bagaimana bisa mematahkan besi. Kita bisa menahan besi, bisa menahan tenaga yang namanya senjata tajam. Kenapa? Di saat jadi seorang dai turun ke masyarakat, tidak semua orang yang suka atas yang disampaikan. Kata kiai, kita kudu siap. Di panggung siap, di jalanan siap, di lapangan siap, dimanapun kita dakwah kudu siap. Maka diajarkan itu bukan hanya baca Quran, bukan hanya baca kitab, tapi seni bela diri juga diajarkan. Nah, alhamdulillah kita buat wadah sekarang dengan sanggar silat kampung ini menjadi awal. Mudah-mudahan minimal lingkungan daripada ke-RT 08 ini, RW 05 akan menjadi awal jika bakal untuk mulai anak remajanya bisa membenahi diri dengan belajar bela diri, menjaga minimal dirinya, menjaga keluarga, menjaga lingkungan. Maka saya ucapkan selamat kepada Bang Ori yang bergerak dengan kawan-kawan untuk membentuk, menghimpun daripada sanggar silat kampung ini. Karena apa? Karena Sayyidina Ali bilang, hakun bila nidom yaglibuhul batil bin nidom. Kebenaran tanpa diikat, kebenaran tanpa disatukan akan hancur, akan terkalahkan dengan kebatilan yang terikat, yang terorganisasikan. Kita dipecah belah. Kenapa? Kuncinya kemenangan itu bersatu. Hakun bila nidom, kebenaran tanpa dibersatukan, tanpa diorganisasikan, bakal kalah, bakal hancur dengan kebatilan yang terorganisir. Nah, maka menyatulah semua angkatan daripada remaja Mushola Al-Masum. Bila diperlukan, nanti saya juga akan bagi ilmu dengan anak-anak semuanya. Seperti dulu awal kita ada di Mushola Al-Masum, ini tidak jadi masalah. Ilmu diberikan tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Nah, maka selamat kepada Bang Sauri, kemudian terus pupuk anak-anak sampai mereka itu memiliki ilmu untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk lingkungannya dari sisi seni bela diri. Karena ilmu itu pun kelebihan yang Allah berikan kepada Bang Sauri. Di samping itu, anak-anak belajar seni bela diri harus belajar juga daripada seni bela hati dengan ibadah. Nah, maka belajar agama kemudian belajar bela diri itu dijatuhkan akan menjadi jalan kebahagiaan untuk kita semuanya. Ini saja yang bisa disampaikan. Ada salam dari Haji Guru Tirta Lunggana, tidak bisa hadir ke tempat ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya beliau mudah-mudahan bisa hadir di tengah-tengah kita. Ini saja bisa disampaikan. Mohon maaf atas silap dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.